Ya, halo. Iya, Kedengaran nggak? oke. Sorry. Jelas. Sorry. Tadi ada kendala teknis kayaknya. Nah, ini sekarang udah jelas. Oke, ya malam, Ko Daniel. Oke. Iya. Kabar sehat ya, bro ya. Porto sehat selalu ya. Baik, sehat selalu. Oke. Gimana nih? Oke, Bro Albert, ini kan berkaitan dengan tema kita ya, suku bunga naik. Pertanyaannya adalah apakah ini serta-merta mendorong IHSG kita jadi lebih menarik. Nah, kemarin kita udah sempat ngobrol bareng ekonom kita gitu ya untuk melihat dampak dan juga efeknya secara menyeluruh ke perekonomian Indonesia. Nah, sekarang kita lebih pengen ngebahas ke capital marketnya akan seperti apa. Kalau menurut pandangan dari sisi makro sih katanya bakal jadi menarik banget dan bahkan katanya instrumen saham itu akan menjadi instrumen yang sepertinya akan paling dipilih oleh para investor begitu untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi daripada instrumen-instrumen lainnya. Nah, kalau dari pandangan Bro Albert sendiri seperti apa? Oke, jadi kalau menurut saya ya, kita bahas secara umum dulu. Sebenarnya kalau pada saat suku bunga naik terlalu tinggi, itu akan menjadi sebuah resiko untuk di capital market. Kenapa? Sebenarnya resiko seperti ini. Ini memancing ya, memancing retail ataupun MI lainnya untuk memarkir di instrumen yang lebih aman. Itu jika menaikin suku bunga terlalu tinggi. Nah, tetapi kemarin kita baru tahu info kenaikan suku bunga hanya 25 basis point dan kita tahu sekarang kan BI rate masih sangat rendah ya. Artinya apa? Ini tidak menjadi sebuah sentimen negatif untuk capital market dan ditambah dengan hal-hal seperti ekspor kita masih bagus, trade surplus masih oke, ekonomi kita masih lebih baik dibanding banyak negara yang sementara ini lagi ya cukup bermasalah ya. Kita bisa melihat ekonomi di luar sana masih banyak masalah, membuat IHSG punya capital market masih sangat menarik. Dan ini dikonfirm dengan satu bulan terakhir asing itu belanja masih sangat menarik ya di IHSG dengan dana yang lumayan besar triliunan. Nah, hanya saja dalam dua terakhir ini market mulai sideways nih saya lihat ya. Artinya ada dana asing mulai berhenti belanja. Nah, ini kemana nih arahnya? Kalau menurut pandangan saya, IHSG selama asing tidak berjualan secara masif, sepertinya IHSG akan berpotensi untuk menuju all time high. Ya, dengan catatan asing tidak exit dari IHSG karena dibanding dengan negara-negara lain, IHSG kita masih cukup murah ya. Kita bisa bilang cukup murah dibanding dengan indeks-indeks yang di luar sana. Menurut saya sih seperti itu, Kodani. Nah, ini benar banget nih masukan dari Bro Albert karena kalau kita lihat secara year to date foreign buy kita itu masih bahkan meningkat ya. Kalau nggak salah di bulan lalu 50-an triliun, sekarang all marketnya udah 65 triliun. Syaratnya tadi berarti asal jangan ada yang exit, ini dana-dana investor asing, maka IHSG kita bisa sentuh all time high kembali. Nah, Betul. tapi kalau kita lihat dinaikin 25 basis point itu dan itu pun juga kan eh, setelah ditunda selama berbulan-bulan gitu. Karena Amerika udah di luar nih dan malam ini kita kan menunggu keputusan FOMC nanti akan seperti apa. Nah, ini apakah kalau Bro Albert lihat itu pasar keuangan kita, capital market kita itu bisa jadi gimana ya? Jadi kurang kompetitif lah dibanding Amerika yang mau naikin suku bunga lagi gitu. Ini gimana nih pandangannya ini, Oh, Bro? baik. Kalau mereka menaikkan suku bunga lagi ya, artinya begini, mereka Iya. punya asing ya, kita bisa bilang asing ini Mm-mm. akan melihat compare dengan inflasi mereka. Sebenarnya kan sekarang menaikin suku bunga untuk melawan inflasi kan, walaupun di bulan lalu laporan inflasi mereka udah cukup oke ya, ada terjadi penurunan Iya. yang dimana kan banyak yang takut wah ini kalau di atas lagi bisa gawat. Nah, Iya. cuma mereka mau memastikan ini kedepannya masih in control. Jadi kalau mereka mulai slow down menaikin suku bunga, takutnya nanti inflasi kejar lagi nih dan mereka harus Mm-mm. menaikin lebih agresif. Jadi sebaiknya mumpung mereka sudah keburu melakukan kenaikan suku bunga, ya mereka keep going with it. Nah sekarang compare dengan ISG Hmm. seperti apa? Kalau menurut pandangan saya, selama kita bisa melihat foreign flow itu enaknya ya, artinya kita nggak Mm-mm. perlu pusing dengan kebijakan seperti apa yang di luar sana. Ya karena kita juga nggak tahu pertimbangan mereka akan seperti apa. Cuma
selama foreign flow itu di dalam, berarti mereka masih merasa IHSG itu menarik, ya kan? Potential Mm-mm. upside-nya itu Mm-mm. masih sangat menarik. Belum lagi kita lihat seperti contoh banyak investor-investor luar yang ingin ikutan project seperti IKN, lalu bahkan Tesla juga sudah masuk Mm-mm. ke Indonesia untuk berinvestasi. Artinya Mm-mm. Mm-mm. peluang-peluang ini sangat besar, ya, membuat Mm-mm. asing pasti akan melirik nih di Indonesia ada hal-hal yang menarik seperti apa lagi. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau menurut Hmm. pandangan saya nanti FOMC seperti apa, kita lebih fokusnya ke foreign flow ini di IHSG selama masih di dalam dan belum ada tanda-tanda exit ya. Sampai sejauh ini Iya. IHSG masih ya asing di dalam, ya saya rasa masih aman gitu. Oke, 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 oke. Diprediksikan juga kan katanya Bank Indonesia ini tidak akan tinggal diam begitu ya, hanya menaikkan satu kali, tapi ada kemungkinan dinaikin sampai 100 basis point gitu. Berarti masih ada kisaran 75 basis point lagi. Nah, tapi kalau kita lihat gitu kan, biasanya kalau IHSG itu, sorry, suku bunga itu dinaikin kan otomatis ini akan punya dampak langsung gitu ya ke perbankan dan juga ke perusahaan-perusahaan yang tentunya memiliki utang gitu ya yang cukup besar gitu kan. Kalau suku bunganya naik berarti suku bunga pinjamannya mereka floatingnya juga naik, loannya juga naik. Nah, tapi efek ke perbankannya dulu nih akan seperti apa? Apakah benar-benar nih rasio profitabilitasnya perbankan kalau Bro Albert lihat itu naik sehingga emiten perbankan ini sangat layak untuk kita koleksi kembali gitu. Yes, definitely kalau untuk lihat perbankan ya itu menjadi sebuah sektor yang sangat menarik khususnya untuk bank yang second liner. Mm, Kita bisa melihat bank-bank mm, first liner kayak BCA itu sudah rally cukup tinggi, ya kan? Tetapi kita masih harus jangan sampai lupa ya bahwa di Indonesia atau di IHSG itu second liner bank juga masih sangat banyak dan improving semua. mm, Dengan ada sentimen kenaikan suku bunga seperti ini pastinya akan memberikan dampak positif buat performance mereka. Nah, ini adalah PR para banking untuk menciptakan profit sebanyak-banyaknya. Jangan sampai nih, kalau nanti suku bunga sudah terlalu tinggi, capital market jadi kalah menarik. Ya, walaupun mm, performance-nya mm. nanti mereka bagus, cuma kalau suku bunga deposito jadi terlalu tinggi, orang kan akan memikir, wah kita deposito aja deh, karena bunganya udah tinggi. Itu yang dikhawatirkan. Jadi Heeh. ya harus keep up with the performance untuk banking. Nah, jadi ya kalau teman-teman yang belum punya banking, sektor banking yang khususnya second line dan masih banyak saham-saham yang ibaratnya masih sideways, jadi ada kesempatan untuk Mm, di entry, kira-kira begitu. mm, mm. Tapi kalau kita lihat dari sektor banking sendiri secara lebih detail lagi, Bro Albert, ini tanggapannya seperti apa nih? Karena kalau saya lihat yang big cap nih kayaknya udah naik tinggi banget nih kayaknya nih. Ya, betul. Makanya seperti yang saya bilang, yang big caps itu mereka sudah rally cepat ya, kencang karena disupport juga sama asing Heeh. waktu itu. Nah, sekarang sisa yang uh, mid lah, mid tier atau second tier, kan Mid masih cap banyak ya. tuh Heeh. bank-bank yang masih belum naik, tetapi performance-nya masih solid. Nah, itulah buat Mm, mm, teman-teman yang perlu di-screenkan, diperhatikan ya. Banyak kok saham-saham yang swasta, bank-bank swasta yang mid cap lah mm, ya mm. ataupun bukan top 4 banks masih layak banget untuk teman-teman beli karena harganya belum rilis dibanding seperti kayak top 4 banks tersebut gitu. Oke. Tapi ada nggak sih kemungkinan ini untuk big banks ini akan retracement lagi gitu, terkoreksi karena mungkin udah secara teknikal kena sama resistennya atau mungkin dianggap terlalu mahal dan lain sebagainya. Ini gimana nih, Bro? Oke, kalau menurut pandangan saya Mm-mm. untuk big caps sebelum Desember ya, sebelum window dressing akan ada Mm-mm. potensi untuk koreksi satu kali lagi. Cuma kapannya, Mhm. nah itu saya tidak tahu ya, karena big Heeh. player yang mengontrol market. Jadi ibaratnya antara next 2 months atau bahkan sampai November itu akan ada satu kali drop lagi di ISG sebelum Mhm. mereka rally dengan mulus lah ke atas. Kira-kira Mhm. seperti itu ya Mhm. untuk big caps banking ini. Oke, oke, oke. Berarti ini sinyal hati-hati gitu ya untuk para investor kalau misalnya ngelihat big caps kita kan itu ada BCA, BRI, Mandiri gitu ya, dan juga Bank BNI ini yang biasa Oke, jadi ya. acuan-acuannya. Ha-ha. Nah, kalau yang mid caps ini, Bro Albert lagi suka lihat yang mana nih, yang bagus dan juga tadi kan katanya masih ada yang sideways gitu. Apakah yang
KBMI 3 atau mungkin yang bank digital atau yang gimana nih? Oh, oke. Baik. Definitely kalau kita bahas tentang bank digital itu udah apa ya, hati-hati lah ya, karena itu tidak termasuk Mm-mm, dengan bank yang sudah solid, ya kan? Karena waktu mm-mm. itu bank digital lebih ke sisi sentimen, walaupun banyak bank digital yang sudah mulai improving dari sisi performance. Nah, kalau Mm-mm. teman-teman kepingin lihat bank-bank yang second liner ya, contoh, ini bukan teman artinya langsung dibeli ya, cuma menjadi Iya. sebagai, ya bisa dilihat, pelajari seperti apa sahamnya. Seperti BNGA, ya kan, Bank Danamon. Nah, kurang lebih saham-saham yang berkisar seperti itu, di mana ya mereka masih ada potensial upside yang sangat besar, ya, cuma belum sampai puncaknya seperti big banks tersebut, gitu. Oke, BNGA ya, CIMB Niaga ini saya juga lagi lihat nih. Hari ini ditutup di level 1140. Ini bagus untuk dilirik ya berarti ya. Ya, bukan langsung Untuk dibeli ya. ya ini disclaimer on ya, ingat disclaimer on ya para cuan troopers. Keputusan membeli ada di tangan Anda. Nanti bisa mungkin dikerjakan PR fundamental, PR teknikalnya ya untuk lebih dipertajam lagi view-nya terkait dengan emiten-emiten ini. Nah, tapi kalau kita lihat ke bank-bank lainnya gitu ya, kayak misalnya kan kemarin ada yang sempat masuk waktu sistem perhitungannya belum dirubah ya, masih pakai sistem buku. Kalau sekarang kan katanya udah KBMI gitu. Nah, kalau untuk yang contohnya kayak Bank Panin gitu kan kemarin dia sempat masuk tuh ya ke Bank Buku 4. Sekarang dia balik lagi ke Bank Buku 3 gitu. Nah, ini view-nya seperti apa nih? Oke, kalau menurut saya ya, kita lihat dari sudut pandang kalau kita ingin trading di saham tersebut ya. Kalau Bang Mm-mm, Panin itu kenaikan sahamnya ini kan didorong banyak oleh sentimen, ya kan, oleh mm-mm, berita di mana ada rumor ini, rumor itu ya, teman-teman mungkin juga yang kalau ada trading di saham-saham grup Panin itu rumornya besar sekali. Nah, jadi mm-mm. kenaikan harga sahamnya juga digunakan momentum ini untuk dinaikin dengan begitu dahsyatnya lah. Nah, apakah dampak dari penurunan buku ini ya atau perubahan buku ini akan memberikan dampak sangat besar terhadap sahamnya? Menurut saya tidak, karena kenaikan harga sahamnya juga bukan berdasarkan dari yang bisa bilang fundamental yang secara solid ya. Artinya bukan Hmm, karena perusahaannya langsung mm-mm, membukukan oh kenaikan harga seperti batu bara, contoh kalau batu bara kan sekali kenaikan berapa ratus persen keuntungannya. Nah ini mm-mm, kan di bank ini mm-mm, tidak, mm-mm. tapi sentimen lah yang mendorong harga sahamnya sampai Oke. setinggi ini. Jadi perubahan buku itu menurut saya tidak akan terlalu signifikan dampaknya untuk sahamnya. Kira-kira seperti itu. Oke, 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 oke. Kalau di bank digital berarti ini untuk Bro Albert ngelihatnya jauh lebih riskan ya berarti ya. Dan Untuk bank digital kenaik, sekarang ya, iya, iya. Jadi Mas, kalau bank digital menurut saya pribadi kita masih tetap harus ya lihatlah dari sisi growth. Ya mungkin mm-mm, tidak dari net profitnya karena rata-rata kan net profit masih kecil ataupun ya ada yang masih bahkan belum untung, ya kan? iya, iya, Tetapi kalau selama teman-teman membeli saham yang bank digital growing ya, itu heeh, mungkin masih ada harapan. Tapi kalau misalkan heeh, dia sudah sentimen nggak ada, juga makin turun, ya, heeh. ya teman-teman belum ada reason untuk beli karena masih ada sektor-sektor lainnya yang sedang aktif nih. Yang Kalau lebih teman-teman hari ini menarik kan yang juga ya. aktif, yes, sebenarnya di luar Mm-mm, banking sih yang aktif ya. Jadi teman-teman sayang kalau terlalu terpaku dengan sektor banking, sedangkan sektor-sektor lainnya sudah hmm. mulai jalan, gitu. Jadi ternyata kenaikan suku bunga ini juga nggak ya walaupun secara teknis itu memang nanti mempengaruhi rasio profitabilitas perbankan, tapi kan untuk pergerakan harga saham ini berbeda gitu ya. Tidak serta-merta Yes. menggerakkan harga sahamnya secara signifikan. Nah, kalau kita lihat gitu, apakah dampaknya akan cukup besar untuk sektor-sektor turunan perbankan ini, kenaikan suku bunga. Misalnya kan biasanya kalau perbankan katanya suku bunganya naik, itu perbankannya juga oke, ini katanya bisa berdampak nanti ke sektor properti, katanya kayak gitu. Nah, ini gimana nih pandangannya nih, Bro Albert? Oke. Kalau untuk membahas tentang properti itu akan menjadi mix ya. Karena di satu Mm-mm, sisi kenaikan suku bunga artinya kan pinjaman jadi semakin mahal. Ya kan orang mau mm-mm, melakukan KPR juga makin mikir-mikir dong karena bunganya tinggi. mm-mm, Belum lagi kalau berlanjut naik terus, pasti kan mereka ya mm-mm, akan menjadi pertimbangan.
Ya, tetapi di satu sisi juga mungkin Ko Daniel dan teman-teman di sini udah lihat ya sektor eh, komoditas itu semuanya Heeh. panen uang dan kita harus Ah, selalu ingat bahwa komoditas yang kerja itu bukan cuma ibaratnya manajemen-manajemen yang dapat duit orang dari atas sampai bawah itu untung semua bahkan pekerja-pekerja mm-mm, lapangannya ya kan mereka mendapatkan mm-mm, insentif mendapatkan bonus dan seterusnya karena uang yang terlibat di sektor ini sangat banyak ya kayak batu bara, oil, CPO dan seterusnya. Artinya apa? Kalau mereka tabungan banyak, mereka ada kemungkinan untuk ya renovasi mm-mm. rumah, beli rumah dan seterusnya. Ya kan dari kan Iya, iya. houses itu kan basic needs ya. Artinya kalau kita sudah ada Mm-mm, banyak tabungan, kita kepingin dong punya rumah yang lebih baik, atau yang bahkan belum punya rumah, kepingin beli rumah. Nah inilah yang membuat di sentimen positif bahwa properti akan ada potensi yang sangat besar pada saat nanti komoditas berakhir. Nah apalagi sekarang kita melihat komoditas itu puncaknya tinggi sekali ya kelihatannya ya. Bukannya mm-mm. koreksi makin lama makin tinggi. Artinya orang yang bekerja di dalam sektor ini makin lama duitnya makin banyak, ya kan? Walaupun Mm-mm. ekonomi mungkin agak slow segala macam, tapi orang-orang yang kerja di industri ini semua panen uang. Nah, inilah yang akan nanti teman-teman boleh lihat apakah ada money flow nih, ya pada saat mereka sudah mulai banyak tabungan ini, mulai beli rumah. Nah, itu akan tercerminkan dengan laporan penjualan di properti gitu. Oke, oke, oke. Jadi kalau kenaikan suku bunga ini biasanya sektor mana nih yang Bro Albert lihat bakal lebih menarik gitu ya di tahun 2022 ini? Karena kan kenaikan suku bunga tahun ini pasti jauh berbeda dong kondisinya dengan kenaikan suku bunga di tahun-tahun lalu gitu ya. Nah, tapi kalau di tahun Iya, ini sektor mana nih yang bisa menarik untuk kita perhatikan? Apakah yang kemudian exposure terhadap kurs itu lebih baik atau seperti apa? oke. Pertama yang perlu kita warning dulu ya, kita perhatikan adalah pada Mm-mm. saat fase menaikkan suku bunga seperti ini, coba jauhi saham-saham yang hutangnya terlalu besar. Ya kan? Karena Hmm, untuk beberapa bulan ke depan, gitu, atau beberapa kuartal ke depan, dengan fase yang menaikin suku bunga seperti ini, dan kalau hutang mereka, artinya kan iya. dari sisi laporan keuangan pun ya kita sudah bisa expect akan ada sedikit ya tekanan lah ya, karena hutang mereka Mm-mm, mm-mm. bunganya lebih gede. Ya, jadi teman-teman kalau ada pegang emiten yang hutangnya benar-benar gede, ya itu sebaiknya pindahin ke saham-saham yang lainnya yang hutangnya tidak terlalu besar. Lalu kalau untuk banking, ya definitely seperti tadi kita bahas, second liner banking masih sangat berpotensi. Nah, cuma yang menurut saya pribadi ya, retail biasanya ya akan terfokus ke sektor-sektor yang mikirnya, oh banyak banget apa sih saham-saham yang terdampak langsung dengan kebijakan kenaikan suku bunga. Nah, mereka lupa bahwa big money itu tidak ada rule seperti ini ya, mereka justru akan mencoba untuk mengaktifkan saham-saham yang retailnya sepi ataupun tidak terlihat oleh retail, pelan-pelan sahamnya mulai bergerak naik. Nah itulah justru teman-teman semakin menarik untuk memperhatikan saham yang luput oleh kebanyakan retail. Karena sekarang mungkin ya retail itu fokusnya ya banking dan berhubungan di area seperti itu. Tetapi jangan sampai terluput dengan sektor-sektor lain yang di mana big money sudah mulai bergerak. Mumpung belum difokusi oleh banyak retail. Suaranya nggak kedengaran nih kok Daniel, kayaknya ke mute ya. Oh, sorry, sorry, ke-mute tadi. Oh iya, Jadinya sektor mana nih? Sektor mana nih jadinya yang luput sama retail, tapi sebenarnya asing udah mulai banyak masuk gitu. oke. Okay. Kalau menurut saya ya, ini sekarang sebenarnya komoditi di luar coal juga masih menarik. Jadi teman-teman, kan komoditis itu banyak ya. Ada oil, ada migas lah ya, oil and gas, ada CPO, ada nikel, ya kan? Nah, ini yang teman-teman boleh perhatikan. Jangan sampai luput. Kenapa? Karena kalau misalkan harga-harga komoditas tidak turun, 3 bulan kemudian pun sentimennya akan di kisaran komoditi ya. Artinya mau kenaikan suku bunga seperti apapun, komoditi itu tidak ada kena dampaknya. Dan mereka itu profitnya akan benar-benar terasa buat investor-investor yang pegang karena mereka akan membagikan dalam bentuk dividen kan. Nah, jadi teman-teman jangan sampai luput dengan sektor komoditas ini. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, berarti komoditas ini ya, yang masih tetap Yes, apa sih masih namanya? sangat. Kayaknya
masih sangat hot gitu karena kan kalau nggak salah dari tahun lalu dibilang komoditi super cycle. Tapi ternyata baru kelihatan banget efeknya itu sekarang yang harga komoditas itu naik bener-bener gila-gilaan. Ini menurut Bro Albert masih akan berlanjut ya di era suku bunga yang dinaikkan juga bahkan sampai ke tahun depan Yes, untuk jadi komoditi. komoditas ini tidak terlalu masalah ya dengan suku bunga mau naik, apalagi naiknya cuma 25 basis point atau nanti berikutnya naik 25 lagi, itu tidak akan memberikan significant impact. Kalau kita lihat dari harga komoditas tersebut, kita bisa lihat harganya itu naiknya nggak karu-karuan. Ya kan? Jadi 25 basis point itu apa sih artinya buat sektor komoditi yang menguntungkannya beratus-ratus persen. Belum nanti mereka hujan dividen ya. Itu headlines di berita teman-teman mungkin akan lihatnya isinya cuma itu doang. Dividen sekian, berapa ratus persen, hujan dividen, dan itu-itulah isinya. Nah, nanti kalau teman-teman baru FOMO beli itu sayang. Karena mungkin big player udah mau siap-siap profit taking, baru teman-teman merasa kok naik terus, baru dibeli nyangkut di pucuk, ya kan? Contoh aja saham seperti yang gorengan pun aktif ya, kayak kita lihat Bumi itu dari yang cuma 60-an sekarang udah berapa, ya kan? Nah, nanti jangan sampai 60 itu teman-teman nggak beli, lalu sekarang 100 lebih teman-teman mau HK, mikirnya mau sampai 1000. Nah, itu kan ibaratnya udah FOMO, ya kan? Padahal di Bumi itu bergerak sideways lama di bawah 80, di bawah 70, di bawah 60 lama loh. Teman-teman bisa nyicip. Cuma katanya saham gorengan, tapi tiba-tiba jadi bukan saham gorengan lalu mau di HK, kan agak FOMO ya itu ya. Nah, ini harus hati-hati. Jadi teman-teman kalau mau masuk ke komoditas, make sure itu fundamentalnya benar-benar jelas karena nanti teman-teman bisa mendapatkan dalam bentuk dividen gitu. Oke, oke, oke. Menarik, menarik, menarik. Ini pas banget ada cuan troopers kita yang nanya terkait emiten yang berkaitan dengan tambang gitu ya. Nah, ini dari Wulan Rizky Cuan, minta view Pegas dong, break resist target berapa? Mungkin view-nya dulu deh ya untuk Pegas ini. Seperti apa nih, Bro Albert? Oke, ya. Kalau bahas tentang Pegas ya, ini sebenarnya banyak yang bisa dibahas. Cuma begini, Heeh. kalau menurut pandangan saya kan, saham-saham BUMN ini yang berfundamental Mhm. baik akan naik untuk sampai semester depan tahun 2023. Ada banyak keperluan lah ya saya bisa bilang atau kepentingan untuk menaikkan saham-saham BUMN untuk tahun depan. Nah, itu mungkin teman-teman kalau belum sempat nonton YouTube saya bisa coba dengan apa jelasannya kira-kira roadmap IHSG itu seperti apa. Saya di situ ada jelaskan di YouTube saya Jinvest ya. Nah, jadi teman-teman Pegas itu salah satu ya kan, dan kita bisa melihat bahwa sebenarnya secara sentimen kan hari ini atau beberapa hari terakhir ini tidak ada apa ya sentimen yang terlalu besar di Pegas ini, benar kan? Tetapi kenapa pasti pertanyaan kenapa sahamnya naiknya nggak karu-karuan, dan itu kan besar ya, sekali lagi itu lotnya juga jumbo-jumbo semua masukin. Nah ya, kalau saya jelasin yang simple di sini mungkin fundamentalnya pasti akan bagus karena sebelum-sebelumnya juga kuartalnya udah oke, ya kan? Lalu memang Mhm. migas juga kebetulan dari harga migas ada terjadi kenaikan. Tetapi harus ingat teman-teman, sebenarnya natural gas naik itu kan gas kita kan nggak banyak ekspor, ya kan? Tapi Mhm. sentimennya ini dipakai, ya. Kalau misalkan harga acuan natural gas naik, kalau kita nggak ekspor kan nggak ada terlalu benefitnya terhadap fundamentalnya Pegas harusnya. Cuma Mhm. digunakanlah big player untuk menaikkan harga sahamnya dengan dana yang begitu besar. Dan sekarang kalau ditanya apakah menarik, kalau baru mau beli sih resiko ya. Walaupun Mhm. potensial upside-nya masih ada, bisa saja 2100 atau 2200 mungkin dalam waktu 6 bulan ya bisa-bisa saja. Tetapi dengan baru kenaikan seperti ini, expect akan ada ya correction ya. Saham itu nggak mungkin Mhm. naik-naik terus, pasti akan ada Betul. koreksinya untuk beberapa saat. Jadi ya teman-teman kalau mau masuk, make sure itu tunggu ada koreksi, jangan lihat besok naik langsung FOMO HK. Pasti average-nya sudah jelek. Saya pribadi sendiri kan kalau sudah tembus 2000 udah siap-siap kepingin sell karena saya sudah pegang Pegas cukup lama dan lumayan banyak ya. Jadi ya saya, Heeh. udah mau siap-siap jemuran jualan lah ibaratnya seperti itu. Mhm. Gitu. Cuma ya teman-teman Mhm. bisa untuk harga sekarang kalau ada technical correction atau ada koreksi sedikit ya teman-teman mau masuk sih bisa. Hmm, oke, oke, oke. Gila, ini udah masukan banget. Tadi udah diinfo juga ya. Karena memang sudah naik tinggi banget ini ya, Bro. Kalau saya lihat dari awal tahun, ini bahkan sempat ke level 1300-an low-nya di akhir tahun, sekarang udah 1940.
Jadi ngehold dari Iya, level itu aja, waduh, cuannya udah udah lumayan banget. aduh nih. Apalagi Pegas kan lotnya bisa jumbo kan, karena market Betul, cap-nya gede. Nah, jadi cocok buat betul. teman-teman yang capitalnya agak besar gitu. Mm-mm. Betul, betul. Karena memang kita harus memperhitungkan juga ya besaran capital kita dengan emiten Benar, yang akan yes. kita transaksikan. Ini satu tips menarik juga nih dari Bro Albert. Nah, berkaitan dengan tips ini pas banget ada yang nanya Michael.infinity77. Pertanyaannya bagus nih. Ko Albert mau tanya metode trailing stop yang baik yang bagaimana? Apakah TS di low terakhir atau TS satu tick di bawah support terakhir atau gimana katanya? Wah, ini teknikal banget. Jadi TS di low atau mungkin satu tick di bawah low-nya gitu. Oke, ini sebenarnya saya mau sharing sesuatu yang menarik ya, Ya. karena saya pernah baca di mana, udah agak lama sih, makanya Mm-mm. jarang saya bahas tentang trailing stop ini. Tapi saya pernah baca Mm-mm. bahwa trailing stop itu pernah diuji, ya, diuji dengan Mhm. beberapa ketentuan. Dan yang the best performer trailing stop itu adalah teman-teman pastinya harus dari time frame yang agak panjang dan kita akan gunakan untuk swing. Nah, berapa Hmm. persentase yang teman-teman boleh setting untuk trailing stop? Ya, the best performance itu di kisaran 15 sampai 20% dari high mereka. Jadi kalau misalkan Hmm. teman-teman swing, teman-teman bisa mendapatkan big gains dengan menggunakan trailing stop 15 sampai 20% ini. Mm-mm. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman ikut rate saham contoh yang sekali rally bisa sampai 100%, 200%. Nah, teman-teman trailing stop ini cukup lebar untuk mengikuti wave ini. Nah, tetapi tidak terlalu kecil untuk kena dijebak sama big player. Karena big player itu bisa jebak trailing stop loh. Dia sebentar mas turunin misalnya 5% atau 7% langsung dibalas naik. Teman-teman udah hilang. Jadi trailing stop itu tidak boleh terlalu kecil dan tidak boleh terlalu besar. Karena kalau misalnya teman-teman trailing stop 40% atau 30% dari all time high, habis profitnya kalau pas kena. Jadi percuma floating profit doang. Jadi ya kalau nggak salah itu di kisaran 15 sampai 20%. Nah, teman-teman nanti boleh Mhm. research lagi untuk mengkonfirm ya apa benar atau tidak. Tetapi menurut saya kalau memang mau menguasai gunakan teknik trailing stop, gunakan cara itu ya. Jadi settingkan kalau sudah Mhm. mulai jalan breakout, teman-teman setting di 15 to 20% from all time high. Jadi kalau itu menjadi Hmm. breakout yang kuat, teman-teman jangan terburu-buru TP, ikutin aja arusnya sampai Hmm. profitnya sebanyak-banyak gitu. Oke, 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 benar. Karena dari info-info yang saya dapetin nih banyak cuan troopers yang begitu dia lihat breakout gitu langsung cuannya berapa langsung diambil padahal sebenarnya kan masih bisa diikutin gitu ya. Dan juga Yes. diamankan cuannya dengan fungsi trailing stop di mana fungsi trailing stop ini juga ada di aplikasi Spot by Super Sekuritas ya cuan troopers. Oke, Bro Albert, ini kalau kita lihat ya, ini kan masih sedikit terkait dengan trailing stop nih. Saya mau nambah pertanyaannya. Selain level 15-20% dari all time high, apakah benar kita di trailing stop itu harus langsung jual semuanya gitu? Atau jual setengah aja oke lah gitu? Atau gimana nih strategi yang benar nih? Oke, berarti itu lebih ke money management ya. Kira-kira Iya, money kita mau management. seperti Iya. apa? Kalau menurut saya kalau sudah mau pakai trailing stop, ya kan, itu Mm-mm. sekali jual harus jual semua kalau sudah kena yang tadi poin 15 sampai 20% itu. Oke. Ya karena Mhm. dia sudah drop cukup besar sehingga kita sudah ibaratnya yakin bahwa ternyata patah. Jadi kita kenapain uh, keep with that stock. Siapa tahu nanti Mhm. ditahan makin turun ya habis profitnya, ya kan? Tapi kalau Mhm. mau misalkan melakukan partial TP, itu bukan menggunakan trailing stop ya. Artinya kalau kita sudah breakout, kita setting nih, oh 30% dari all time high, dari breakout, dari resistance. Nah, kita jualnya tuh di ujung. Nah, tapi jangan jual Mhm. semua, karena kita nggak tahu nih ujungnya berapa. Nah, itu baru kita jual secara berkala. Kalau pakai trailing stop, jadi jual semua pada saat kena trailing stopnya. Tetapi kalau mau jual berkala, teman-teman boleh partial profit taking, misalkan breakout, ya mau setting di 20%, 30% boleh. Dijual berkala, gitu. Oke, jual berkala. Oke, dan ini juga strategi money manajemennya udah dikasih nih sama Bro Albert. Thank you banget nih, Bro. Nah, eh ini kita masih di tadi terakhir kita memang bahas komoditi dan saya juga sepakat sama Bro Albert komoditi ini yang memang kayaknya kita perlu perhatikan ini ya sampai tahun depan. Nah, dan kebetulan ini ada yang tanya view-nya Zing gimana nih? ZINC. Dia juga
cap-nya nggak terlalu besar gitu ya, market cap-nya, dan katanya geraknya sideways. Apakah kalau saham-saham yang seperti ini nih masih layak gitu untuk kita pertahankan? Atau mending ya udah jual dulu, kita switching dulu lah gitu, bro? Oke, Zing ya, kalau Iya. ya terakhir kali udah berapa lama ya, setengah tahun yang lalu, atau berapa, udah lama sih, Zing itu seingat saya adalah saham repo. Jadi kalau teman-teman kepingin analisa saham repo itu sedikit sulit, ya, karena saham repo itu definitely beresiko. Tetapi kalau drivernya Mm-mm. tidak berubah, teman-teman cuma perlu perhatikan broker BK. Kalau dia mulai setir, Mm. teman-teman mau ikut boleh. Tapi kalau dia naik di luar broker itu mungkin harus ya agak hati-hati lah. Masih banyak saham lain yang bukan repo di mana teman-teman bisa mendapatkan cuan yang lebih aman gitu. Yang penting ingat, saya sih lebih pentingin keamanan capital dibanding return profit ya. Kalau teman-teman yang Mhm. di sini mendengarkan ibaratnya sering terbawa FOMO lihat orang-orang lain, saya sharingkan bahwa teman-teman coba ubah mindset untuk fokus jangan di cuannya berapa, tetapi uangnya ini jangan sampai Mhm. habis. Karena banyak orang ya yang kepingin cuan, tapi uangnya udah habis dulu. Belum sempat cuan, udah cut loss-nya kedalaman, dan setiap hari malah lebih banyak menerima loss. Kenapa? Mereka kalau mau cepet cuan, kan ngejar saham-saham rally. Ya kan? Penasaran kan kok Heeh. setiap rally saya nggak ada di dalam. Artinya apa? Makin lama makin FOMO. Orang itu biasa seperti itu. Semakin tertinggal atau saya beli lalu cut loss, di kesempatan berikutnya lagi mereka semakin penasaran. Mereka mau FOMO lebih cepat Mhm. lagi ibaratnya kan. Mungkin kali ini kalau saya lebih cepat saya dapat. Akhirnya apa? Masuk cut loss lagi. Akhirnya untung juga belum sempat, malah sudah habis kan capital. Lalu kalau habis capital apa yang terjadi? Menyerah kan teman-teman mikir kalau saya top up lagi nanti habis lagi. Mending saya ya quit atau apanya. Itu teman-teman nggak belajar apa-apa. Coba sekarang teman-teman ubah mindset, fokus ke saham-saham resikonya ini kecil. Nah, kalau Mhm. pikirnya seperti ini, kita akan pilih saham-saham yang sideways, yang sepi, yang aman gitu ya. Dan dia punya potensial turun juga sedikit. Jadi kan secara psikologis teman-teman Mhm. megang aman. Nah, biarkanlah orang-orang lain kalau mendapatkan cuan. Ya mungkin teman-teman kalau lihat di sosmed, setiap hari akan ada yang cuan. Itu udah pasti. Tapi nggak ada yang post cut Mhm. loss-nya ya. Artinya semua orang kok bisa cuan. Padahal Mhm. kan belum tentu. Kan orang jarang ya kita Betul. sharing sesuatu yang di cut loss. Kan nggak make sense gitu kan. Nah, Mhm. akhirnya apa? Jadi Mhm. teman-teman cuma kepikir dan terciptalah mindset bahwa semua orang kok untung terus. Tapi teman-teman lupa bahwa di saat bersamaan bisa saja mereka juga masih mengalami loss. Nah, begitulah. Jadi teman-teman pilih saham-saham yang resikonya itu kecil dulu dibanding pilih saham-saham yang mau cepet-cepet cuan. Halo, suara saya jelas, bro? Cek, cek. Halo, tes, Ya, tes, halo tes. Ko Daniel. Ya, 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 ya. Udah, ya ini tadi sempat menjelaskan ya? macet-macet. Iya, ya. Oke, oke, oke. Ini pas ada yang nanya saham repo maksudnya gimana. Nah, kalau boleh saya jelasin sedikit, saham repo itu saham yang beberapa, nggak tahu ya, ini berapa banyaknya itu tergantung dari para pihak gitu ya. Jadi sahamnya ini kayak dijaminkan untuk minjem duit gitu ya, kurang lebih ya. Biasanya itu dia dinaikin, sengaja dinaikin, terus tiba-tiba di reponya, misalnya dia udah naik 200, di reponya di harga 100 gitu ya. Dijaminkan untuk pinjam duit, kurang lebih kayak gitu nih. Kalau pandangan dari Bro Albert gimana nih? Ya, kalau penjelasannya ya kurang lebih seperti itu. Repo itu dipinjamkan ya. Tetapi kalau teman-teman yang mungkin Heeh, masih belum ngerti repo, cara langsung tahu sebuah saham repo atau tidak, itu tinggal lihat dari trading heeh. volume mereka. Ya, jadi kalau lihat Nah, dari trading volume hmm, langsung tahu. Nah, pertanyaannya trading volume seperti apa nih? Kan biar tahu saham ini repo atau tidak. Itu volumenya tinggi-tinggi dan di order book itu muter-muter sahamnya. Jadi bidnya mm-mm, nanti penuh, lalu overnya penuh nih. Lalu dimakan nih pelan-pelan, naik ke atas beberapa tik, habis itu dibalik ke bawah pelan-pelan. Jadi itu untuk mm-mm, memberikan sebuah volume supaya sahamnya hidup. Ya artinya sahamnya ada pergerakan, tidak stagnan, terus jadi uangnya diputar-putar di dalam. Nah itulah saham repo nanti muncul di trading volume itu, volumenya gede-gede seperti sisir gitu ya. Jadi tinggi-tinggi dan mm-mm, rapi begitu. Nah itu kemungkinan besar saham repo. mm-mm. Nah, itu udah ada yang jawab tuh dari Nana underscore Dianita. Bahasa mudahnya digadaikan, ya kurang lebih kayak gitu. Dan biasa transaksinya ini adalah di pasar negosiasi. Jadi coba aja nanti dicek
Biasanya itu kelihatan tuh ya, tracknya di pasar negosiasi gitu ya bro ya. Oke, Iya. dan tadi juga ada yang nanya ini terkait dengan cara tahu sahamnya gimana. Ini juga udah dijawab oleh Bro Albert. Nah, tadi ada yang nanya terkait dengan saham perkapalan gitu. Karena kan komoditas-komoditas ini tentunya untuk ditransport itu untuk dipindahkan pasti akan menggunakan kapal-kapal besar gitu. Nah, ini Ya. bisa jadi windfall yang bagus nggak nih untuk emiten-emiten perkapalan? Yes, definitely bisa. Mm-mm, Karena mm-mm, komoditas naik berarti kan activity mereka semakin tinggi ya. Artinya ya omset untuk mm-mm, perkapalan juga baik. Kenapa? Karena perkapalan kan mereka punya customer ya orang-orang komoditas banyaknya ya, heavily on commodity player. mm-mm, Jadi kalau orang komoditas mhm, itu demand-nya semakin tinggi activity-nya, berarti mereka membutuhkan kapal dan segala macam pengantaran juga semakin tinggi dan ini akan memberikan dampak benefit buat para pelayaran. Nah, saham-saham mhm, pelayaran di IHSG kan cukup banyak ya teman-teman, bahkan termasuk yang saham-saham IPO, teman tinggal pilih saja, jangan sampai pilih yang terlalu tinggi PBV-nya atau yang mhm, sudah kemahalan yang nggak masuk akal karena nanti mhm, resikonya jadi gede. Jadi saham-saham yang masih mhm. oke, acceptable lah dari sisi PBV ataupun PE, nah teman-teman boleh untuk spekulasi buy karena kemungkinan performance mereka masih akan meningkat. Hmm. Oke, oke, oke. Jangan yang PBV-nya terlalu tinggi. Tadi udah dikasih clue-cluenya. Ini menarik nih. Nah, ini kita lanjut sedikit terkait dengan emiten pegas. Pertanyaan dari cuan troopers kita, core underscore boy 87. Ada keterkaitan nggak katanya hubungannya dengan raja gitu? Kalau emang ada potensi raja gimana? Oke. Oke, baik. Jadi kan kalau kita lihat ya rata-rata saham migas ya, minyak dan gas itu yang memang lagi diaktifkan sama big player. Mm-mm, Contohnya ya Pegas, Raja, NRG, ya kan, eh, dan beberapa saham lainnya lah ya teman-teman boleh lihat. mm-mm, Nah, saham-saham migas seperti ini pastikan ya kembali lagi jangan pilih yang saham-saham yang tanda tanya ya, artinya tidak tahu mm-mm, kejelasannya seperti apa, mm-mm, performanya nggak jelas. Tetapi teman-teman, kalau ditanya apakah hubungannya ada, paling hubungan lebih ke sektor ya. Sektornya sama, mm-mm, sentimen jadi sama. Kalau ada terjadi kenaikan harga natural gas, ya sentimennya berarti sama. Jadi teman-teman kalau satu dinaikin ya rata-rata dinaikin semua. Nah kalau ditanya apakah hubungan dengan raja, sebenarnya saya tidak tahu big player yang mainin Pegas dan Raja itu sama atau tidak. Definitely kelihatannya sih berbeda. Tetapi kalau untuk Raja, teman-teman bisa lihat langsung kok di broker sahamnya jelas banget siapa pemainnya. Tinggal ikutin dia saja, perhatikan average price-nya. Jangan terlalu jauh dengan average price yang nyetir, teman-teman masih bisa cuan. mm. Asal jangan FOMO Oke, ya. oke, oke. Itu kayaknya yang paling susah tuh untuk dikendaliin itu Bro Albert. FOMO-nya Yes, ini, ya. FOMO-nya karena kalau udah lihat volume tinggi gitu ya dan lain sebagainya kita biasa udah kalap duluan gitu kan. Nah, ini Ya, ada betul. pertanyaan Benar. pertanyaan pertanyaan menarik nih Bro Albert. Tools analisis saham katanya yang talk share deh soalnya ini tools analisis pertanyaannya panjang banget nih dari Iputu Tirta Wibawa. Tools analisis sahamnya Bro Albert ini biasanya gimana? Karena kan kita udah pernah IG live sebelumnya bahwa kalau saya nggak salah ingat Bro Albert ini pakai tools-tools bandarmologi gitu ya untuk analisisnya gitu ya untuk lihat fund flow-nya seperti apa. Nah ini boleh dijelasin nggak ini sedikit? Oke, ini saya perlu baca kembali. Ini pertanyaannya seperti apa ya? Heeh, Karena agak panjang. iya, Tools iya analisis saham makanya yang hati bimbang mengambil saat keputusan saat cut loss. Oke, atau atau capital capital gain gain ya agar intinya tools mudah analisis yang menangkap. cuan gitu. Oke, baik. Jadi begini, Heeh. kalau saya pribadi tidak terlalu banyak ribet-ribet lah ya. Jadi sederhananya Iya. seperti ini. Saya itu dia punya prinsipal cuma satu ya, yang paling basic dasarnya, yaitu adalah follow the big money. Karena big money itu controls the price. Mereka itu yang menentukan Mhm, pasar. Kalau semua big money keep losing money, itu semua indeks kita atau MIM itu rugi semua, ya kan? Jadi mereka nggak ada yang namanya mau mhm, investor itu rugi. Jadi selama mereka masih ada mhm, barang di dalam, average price-nya tinggi dan di atas dengan harga market, berarti saham tersebut masih menarik untuk di hold. Walaupun misalkan contoh teman-teman ada yang beli harganya agak tinggi nih, ya kan?
dia turun. Hmm. Mungkin dari segi floating secara psikologi terganggu. Waduh, ini saya tidak beli di pucuk bawah. Nah, jangan sampai ada pemikiran bahwa kita nggak dapat tidak dapat harga di pucuk bawah itu langsung ada masalah. Ya nggak masalah. Banyak kok investor yang berhasil seperti Warren Buffett dan lain-lain seringkali beli saham lalu minus sampai 50%, santai-santai aja. Tapi saat return, ya mereka Hmm. jangan terlalu cepat ambil profit. Intinya cuma di situ. Jangan sampai mereka di bawah, kita nunggu dengan sabar, pas dia naik 10%, teman-teman TP. Padahal dia sekali naik bisa sampai 80%, sampai 100%. Itu pertama. Nah, jadi kapan saat kita mau melakukan cut loss? Itu pada saat big player bubar. Sesimpel itu. Artinya Hmm. kalau kita lihat ini nggak ada yang nyetir saham ini, isinya retail semua atau terbagi dengan retail. Hmm. Ini siapa yang mau naikin sahamnya? Nggak mungkin ada yang mau. Hmm. Siapa yang mau meng-HK Hmm. ke atas ibaratnya? Karena kalau saya barangnya sedikit, saya maksain buat HK, yang untung bukan saya, karena barang saya sedikit. Malah yang untung orang yang pegang banyak. Ya kan? Biasanya yang megang banyak ini yang mau HK sahamnya, karena kepentingan dia untuk exit lebih besar. Nah, jadi Hmm. simpelnya adalah kalau average price-nya sudah terlihat, kita sudah tahu ya big player di mana, itu menjadi base kita untuk entry ya. Jadi jangan terlalu jauh dari average price yang nyetir. Nah, kapan untuk exit? Pada saat mereka mau bubar, exit saja. Karena kalau Hmm. semakin habis ya artinya barang mereka semakin menipis, kepentingan mereka untuk menaikin sudah semakin kecil. Ya kan, toh saya sudah berhasil keluar. Karena kan kalau kita Hmm. misalkan buy berapa, udah sell berapa, berarti kan lot kita sudah sedikit. Nah, kalau lot saya sudah sedikit, apa kepentingan saya buat naikin sahamnya udah nggak ada, banding saya pilih saham lain. Nah, teman-teman lain yang mungkin retail-retail yang sangkut di pucuk, itu kan yang baru masuk ibaratnya, itulah yang akan uh, resikonya jadi semakin besar. Nah, jadi ya itu mungkin dari saya ya, artinya kapan untuk cut loss pada saat big player sudah bubar dan kita nggak ada alasan lagi untuk di dalam. Begitu juga untuk profit taking. Kalau kita sudah lihat mereka Hmm. naik terus dan mereka sudah tiba-tiba habis barangnya di haki begitu, ya kita ikutan Hmm. bubar karena mereka sudah habis. Oke, 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 oke. Dan untuk detail terkait dengan teknis gimana cara melihatnya ini bisa bergabung ya dengan timnya Bro Albert jadi AG Invest ya. Yes. Jadi teman-teman Hmm. nanti kalau udah ikutan ya, kan mungkin banyak Hmm. bertanya nanti kalau seiring saya jelasin, teman-teman akan semakin paham cara berpikir melihat dari sudut Hmm. pandang broker summary. Ya artinya Hmm. bukan kita analisa sampai setiap hari bagaimana, tapi lebih kayak how the big player behave. Kalau kita sudah ngerti cara mereka bermain, nah jadi kita hold sebuah saham itu lebih tenang karena kita tahu sih sebenarnya apa yang mau kita lakukan saat hold sebuah saham gitu. Oke, 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 oke. Bisa lewat IG-nya AG Invest bertanyanya ya, dan juga mungkin via Yes, DM boleh bisa nanti gitu. langsung di DM saja kalau ada ingin melakukan Heeh. pertanyaan, bebas. Heeh, heeh. Jadi dapat nih view-view secara detailnya seperti apa, bahkan masukan-masukan menarik dari grupnya Bro Albert ini ya, tentunya di AG Invest. Dan jangan lupa screenshot Instagram Live kita pada malam hari ini, tag ke Sukor Sekuritas dan juga ke AG Invest, ke Instagram pribadi saya dan juga Instagramnya Bro Albert juga boleh gitu ya, supaya semakin rame untuk mendapatkan buku Merdeka Finansial dengan Investasi Saham secara cuma-cuma karangan CEO dari Sukor Sekuritas Bernardus Wijaya. Oke. Kita lanjut lagi nih ke Boleh. pertanyaan masih terkait juga tentunya dengan suku bunga naik dan apakah IHSG jadi semakin menarik gitu ya. Nah, arahnya ini kan ke emiten-emiten yang mengekspor berarti bisa menang ini ya, emiten-emiten yang mengekspor karena kan kita lihat nilai tukar rupiah juga ya masih kita bilang juga cukup melemah dari awal tahun gitu ya. Jadi orang-orang yang mengekspor tentu mendapatkan rupiah lebih banyak nantinya ketika di kurs balik gitu dan juga harga komoditasnya naik. Nah, ini apakah berarti emiten-emiten yang terlalu banyak impor itu mending kita oke bye-bye gitu, hindari dulu gitu, kurangi porsinya. Ya, jadi kalau kita lihat momentum seperti ini rupiah dengan harga sekarang ya, artinya Mm-mm, justru perusahaan-perusahaan ekspor kan diuntungkan dan perusahaan ekspor itu ada mm-mm, banyak. Nah, menurut saya tidak ada alasan untuk kita terlalu fokus ke perusahaan-perusahaan yang terlalu banyak import, ya kan? Karena kita tidak mm, menggunakan momentum yang baik untuk benefit ke kita. Jadi kan teman-teman nih lihat nih, oke. kalau kebetulan misalkan ada pegang saham-saham yang importnya very heavy ya, itu kenapa? Apakah karena teman-teman kejebak dengan sentimen atau karena apa? Itu kita harus rehearse saja ya sih ya. Bukan artinya jelek ya, Mm-mm, cuma kita analisa kembali kenapa sih kita memilih saham ini.
dan kita compare dengan pilihan-pilihan lainnya. Contoh dengan high export, kan komoditi kan rata-rata ekspor, ya kan? Nah, itu teman-teman lihat Mhm. apakah masih lebih menarik untuk pilih yang import. Kalau memang yang ekspor lebih menarik, ya teman-teman bisa gunakan momen ini untuk switching. Nah, tadi membahas tentang kenaikan suku bunga ya. Harapannya kan sebenarnya pada saat BI rate mulai naikin suku bunga, ya rupiah itu membaik ya. Karena kan kemarin kan Mhm. Amerika udah terus-terusan naik, kita ketinggalan lah ya ibaratnya kan. Harusnya inflasi kita sudah tinggi, kita sudah mulai naikin, tapi kita nunda-nunda-nunda lama banget sampai barulah kemarin naik. Nah, sekarang pada saat BI menaikin suku bunga, tetapi tidak terlihat dampak signifikan terhadap rupiah ya. Nah, belum lagi Mhm. nanti kalau misalkan pada saat US naikin suku bunga ya, kita nggak tahu sampai akhir tahun kalau dia naiknya signifikan terus 75, 50 atau seterusnya. Nah, ini yang agak sedikit beresiko untuk rupiah kan. Artinya apa? Mhm. Ekspor juga akan semakin diuntungkan. Bayangin kalau mereka selisih kursnya makin jauh, untungnya makin Iya, betul. besar kan. Hanya dari Iya. selisih kurs aja mereka semakin cuan. Jadi ya momen seperti ini kita gunakan buat pilih saham-saham yang high in export. Itu menurut pandangan saya sih. Menarik, ini menarik sekali ya. Yang pengekspor, ya tentunya kalau komoditas kan udah pasti ekspor gitu ya. Ekspor, iya. Makanya dari tadi kita bahasnya ini terkait dengan komoditas. Kalau kita geser sedikit nih, kayak misalnya kita lihat ke emiten-emiten otomotif gitu misalnya, ataupun emiten retail. Nah, di era inflasi tinggi, kemudian suku bunga perlahan-lahan mau dinaikin, ini apakah menarik nih untuk kita pelan-pelan cicil ke depannya? Oke. Baik. Kalau bahas tentang retail dulu deh ya. Untuk retail, Mm-mm, kita ini masih mixed feeling kalau menurut pandangan saya. Kenapa? Kita mm-mm, belum tahu nanti dampak nanti pada saat kenaikan. Ya, mungkin Ko Daniel dan teman-teman juga tahu ya BBM mau naik kan, Pertalite, solar, mm-mm. dan seterusnya. Ya, barang-barang akan semua Betul. naik nih. Di era seperti ini, apakah orang akan semakin menghemat atau justru semakin spending? Nah, ini kan logikanya harusnya mereka semakin hemat ya. Kenapa duit buat beli bensin aja udah terkikis habis ya kan? Mau beli isi Mm-mm, bensin, isi apa? Tabungan mereka yang harusnya sekian sekarang semakin menipis. Ya kan mereka pasti expect mm-mm, untuk apa ya artinya less in spending. Nah, jadi kalau retail-retail ini kita harus perhatikan nih di kuartal-kuartal ke depan apakah penjualan mereka bisa tetap naik ya. Karena kan kita memang di fase pemulihan ekonomi ya dari Covid kan. Jadi potensial untuk recovery masih ada. Cuma ya karena kenaikan BBM ini pasti harus ada penyesuaian. Karena kan kita Indonesia sudah mhm, lama tidak mendadak ada apa ya dicabut subsidi minyak seperti ini kan. Jadi pasti harus ada adaptasi sedikit banyak. Jadi kalau untuk retail menurut saya masih mix ya. Artinya teman-teman boleh wait and mhm, see dulu, jangan dicicil ataupun jangan kalau yang sudah punya jangan tiba-tiba jangan di sell gitu karena sentimennya mhm. masih neutral, anggapnya masih Oke. neutral. Nah kalau otomobil ya, kalau mobil gitu kan, kalau menurut saya Mhm, sih mobil tergantung harga sahamnya ya. Kalau misalkan teman-teman mobil yang kita ketahui paling besar kan ya ASI gitu kan. ASI sih mhm, menurut mhm, saya kalau dia ada koreksi yang masif, teman-teman nyicil boleh. Karena dia belum mencapai potensi maksimalnya. Jadi kalau semakin murah teman-teman lihat ada potensial entry, ya pelan-pelan nyicil nggak masalah. Kenapa? Karena kedepannya ASI itu bukan cuma fokus di mobil, mereka juga sudah mulai ke investment dan seterusnya. Jadi mereka juga lumayan semakin besar. Dia punya lini bisnis dan profitable juga kan. Teman-teman juga lihat fundamental ASI kan uh, is good gitu. Jadi ya kalau untuk automobil lain-lainnya ya untuk middle cap atau bahkan yang smaller cap, kalau teman-teman lihat PBV-nya itu terlalu rendah, artinya too cheap to ignore lah ya istilahnya ya. Saking mhm, murahnya tidak ada orang perhatikan, ya teman-teman mau menjadi long term investor boleh. Karena mhm. menurut saya semua saham-saham yang murah ya, atau secara fundamental memang cheap ya, itu suatu saat pasti akan naik. Ya kayak contoh ya, waktu itu banking ini teman-teman yang apalagi sempat bahas tentang PNBN. Waktu itu banking rata-rata sudah rebound, PNBN tidak pernah recover dari harga COVID. Ya, semuanya sudah naik, nggak tahu Mhm, sampai mana PNBN itu di 700-an. Ini saya tahu karena waktu itu saya agak melakukan mistake ya di PNBN, yaitu exit terlalu mhm, cepat. Nah, mhm. tidak diangka kan dari 700 itu sebenarnya kan nggak make sense harga PNBN, harga COVID padahal ekonomi sudah mulai kembali dan seterusnya saham-saham lain sudah Recover, recover iya. tapi PNBN nggak tahu ada rencana apa di belakang kan saat itu kan nggak ada yang tahu Mhm, ya kan sahamnya ditahan di situ lama banget yang lain sudah mulai jalan ya orang-orang pasti mikir kok aduh nyangkut di sini lama nggak diputer sayang ya kan padahal resikonya sudah sangat rendah
sekali dia rally dari 700 lebih sekarang sudah nggak sampai mana 2000-an ya kalau nggak salah kan Pak Mm-mm. BN. Jadi ya Betul. teman-teman menjadi sebuah pelajaran lah. Saham-saham yang sudah under value dan too cheap to ignore itu kalau mau diparkir di situ ya, apalagi uang dingin yang nggak bikin stres, itu ditungguin aja. Kemungkinan besar naiknya itu akan sangat besar. Oke, 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 menarik sekali. PNBN bener nih, 2160 hari ini Ya koreksi dari 700 10%, loh bro. tapi dari 700 ya, ya. Itu Ini udah 3 kali nih ya. Udah berapa kali beggar ini berarti kalau belinya dari 700. Oke, lama kan, coba bisa dan dilihat itu dia iya, sideways dari harga COVID itu lama banget. Jadi sebenarnya heeh, teman-teman ada kesempatan masuk itu bisa berbulan-bulan dan dapatin mm-mm, beggar ya kan. Karena ya mm-mm. ibaratnya itu tadi very cheap saham. Oke, oke, oke. Nah, ini dan ada Pak Bernard juga yang sudah bergabung di sini. Halo, selamat malam, Pak. Halo Di Pak menit-menit Benar. terakhir, di menit-menit terakhir kita nih, saya mau tanya satu pertanyaan terakhir karena ini mungkin juga pasti ditanyakan oleh cuan troopers kita. Karena tadi kan kita bahasnya komoditas gitu ya. Komoditas itu diuntungkan kenaikan harga, kemudian karena dia ekspor dan lain sebagainya. Nah, menurut radarnya Bro Albert nih, yang mana ini yang sebaiknya kita harus pelan-pelan koleksi gitu? Apakah yang capnya gede atau capnya medium atau yang seperti apa? Oke, regardless of the market cap ya, pilihlah saham yang Mm-mm, belum sempat rally panjang. Karena saham komoditas mm-mm, itu ada banyak dan belum semua itu terjadi rally seperti Pegas, Raja itu naiknya udah mm-mm, kan nggak karu-karuan. Nah, mm-mm, opsi-opsi lain ini masih banyak nih saham-saham yang masih sideways ataupun sudah sempat terjadi koreksi yang signifikan lah. Jadi teman-teman bisa mm-mm, pantau saham-saham seperti ini. As long fundamentalnya teman-teman cek dulu ya, performanya legit, sudah oke. Nah teman-teman mau entry, boleh nyicil pelan-pelan gitu. mm-mm. Oke, kalau terkait dengan saya dari tadi pengen tanya sih sebenarnya PTBA, Indi yang kayak gitu-gitu tuh gimana? Apakah eh, jangan terlalu, nah ada Elsa juga tuh. Gimana nih Oke, view-nya baik. Bro Albert untuk Ini saya kasih pertanyaan-pertanyaan bocoran buat menit-menit terakhir teman-teman. nih? Kasih bocoran buat Yes, teman-teman. Ini akhirnya. saya pribadi, porto Ini yang saya di ditunggu-tunggu. call itu banyak ya. Saya emiten pegang di call Mm-mm. itu ada sampai 5 sampai 6 emiten Wah, untuk call doang ya. Jadi heeh. bobot di emiten di call itu memang banyak ya kan. Kenapa? Karena ya pada saya memang pegang call juga sudah lama ya. Artinya bukan baru 1 2 bulan, tapi memang sudah cukup lama di lebih dari 9 bulan. Jadi waktu itu kan mungkin udah banyak yang sempat profit taking orang-orang ya karena merasa sudah cukup banyak ya. Tapi sampai hari ini ternyata call masih sentimennya sama, nggak berubah, dividen tinggi, profit tinggi, dan big money masih belum keluar sampai sekarang. Jadi ya saya masih ride the wave Mm-mm. with them ya. Belum ada sebuah alasan untuk exit di harga sekarang. Nah, jadi kalau teman-teman ditanya PTBA contohnya, apalagi LK-nya lumayan bagus ya, spektakuler sih, bukan lumayan bagus lagi itu PTBA ya. Jadi, apakah masih layak untuk di hold selama broker summary bagus, tidak ada big player yang exit, saya tidak ada alasan untuk exit. Apalagi kalau teman-teman yang sudah hold lama Oke. ya, average price itu jauh di bawah, dividennya itu nanti teman-teman nikmati lah, pakai dividen itu mau jajan apa, beli ini, beli itu besar banget pasti, nggak mungkin cuma di bawah 10%, pasti kalau average price bagus, dividen yang teman-teman dapat itu bisa di atas 10%. Nah, sekapan lagi kan dividen sebesar itu ya di Mm-mm. saham IHSG, kira-kira begitu. Jadi ya teman-teman Mm-mm. kalau untuk coal definitely masih oke. Ya apalagi kita kalau masuk ke winter. Ini bentar lagi nih. Kan summer sudah selesai nih. Kok summer harga Ya. coal bisa segini? Saya pun bingung ya. Saya sebenarnya kok di summer harga kita segini, belum lagi nanti masuk winter mau bagaimana itu harganya gitu. Iya, iya, betul, betul, betul. Nah, ini menarik ya. Kalau dari sudut pandangnya Bro Albert, udah dikasih bocoran ya, bahkan jumlah emitennya ada berapa, tapi untuk detailnya, jangan lupa untuk bergabung ke timnya Bro Albert ya, bisa di DM ya, di Instagramnya AG Invest. Langsung di follow dan juga langsung di DM. Gimana sih cara screeningnya dan cara Bro Albert ini melihat dan menghitung ya dari sisi broker summary seperti apa. Nah, ini udah nggak berasa kita ngobrol 1 jam, Bro Albert. Thank you banget atas masukan-masukannya dan view-nya seperti apa. Tapi kalau boleh sedikit saya simpulkan, sepertinya suku bunga naik
IHSG ke depannya ini bakal jadi jauh lebih menarik begitu ya, dengan tentunya melihat saham-saham yang benar. Bocorannya tadi, seperti yang sudah disebutkan oleh Bro Albert. Thank you banget, Betul. Bro Albert. Sampai ketemu lagi di Instagram Live kita selanjutnya, gitu ya, dengan Thank you Ko tema-tema dan Daniel dan topik-topik yang thank menarik. you teman-teman semua yang sudah datang malam ini ya. Happy cuan semuanya. Happy weekend. Ya, Good. happy weekend dan happy cuan tentunya. Oke, bye-bye semua. Bye-bye.